Ya, selamat pagi 8D. Selamat pagi semuanya. Saya berharap teman-teman 8D sudah dalam keadaan siap untuk belajar, sudah di tempat duduknya masing-masing, tidak ada yang berkeliaran, tidak ada yang tukar-tukar tempat duduk ya. Ayo Alvin, Jevon, Stanley, Jason, ayo kembali ke tempat dudukmu sendiri ya. Kita akan mulai belajar bahasa Indonesia hari ini ya. Bersyukur kita hari ini diberikan kesempatan yang baru untuk kita boleh belajar materi yang baru juga ya. Kalau beberapa minggu yang lalu sebelum kita LTS kita sudah selesai dengan teks iklan, dengan teks berita juga sudah selesai. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru, topik yang baru yaitu teks eksposisi. Nah, pasti teman-teman pertama kali mendengar atau membaca teks eksposisi asing ya, apa itu teks eksposisi? Tapi sebenarnya teman-teman secara tidak sadar dalam aktivitas sehari-hari, percakapan sehari-hari, teman-teman ini sudah menggunakan teks eksposisi. Masa iya ya Miss, yang benar gitu kan? Mengapa bisa demikian? Kalau rame lanjut part 2 ya, rame nggak nih? Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah kalian pernah berdiskusi, baik itu secara formal ataupun secara ya bercakap-cakap biasa saja, ngobrol biasa aja? Pernah nggak? Ya pasti pernah lah, minimal pernah bercakap dengan lawan bicara, baik itu teman ataupun keluarga, pasti pernah. Nah, selama kalian berbicara atau berdiskusi itu, pernah nggak kalian beradu pendapat? Saling tidak mau kalah ya, tidak mau kalah dengan pendapat masing-masing sampai rasanya ingin baku hantam gitu ya. Pasti pernah merasakan hal itu. Apalagi saat kita di kelas ya. Saat di kelas, kebetulan kelas ini lumayan aktif ya. Jadi setiap kali ada satu orang yang ngomong, nanti satu orang lagi menyauti, satu orang lagi mengutarakan pendapatnya lagi. Jadinya saling beradu pendapat ya. Kadang-kadang juga menimbulkan baku hantam, beberapa kali juga pernah kedapatan seperti itu ya. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu ya dalam uraian, di dalam percakapan ya, di dalamnya selalu terdapat pendapat pribadi. Jadi secara pribadi kita ingin mengemukakan idenya kita dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Makanya tadi kalau kita punya pendapat dan ada orang yang menentang pendapat kita, rasanya ingin baku hantam ya. Karena secara naluri, secara alamiah, kita ini ingin meyakinkan orang, atau tidak mau kalah sih memang ya, ingin meyakinkan orang dengan pendapat kita. Nah, pendapat pribadi yang ditujukan untuk meyakinkan orang ya, argumen yang ditujukan untuk meyakinkan orang itu dinamakan teks eksposisi, teman-teman. Nah, pasti di dalam percakapan kalian sehari-hari kalian juga sudah menggunakan teks ini. Hanya saja kalian tidak tahu kalau namanya itu teks eksposisi. Gitu. Nah, untuk menjelaskan sesuatu dan mengutarakan argumen atau pendapat kalian kepada lawan bicara, itu teks eksposisi ya. Nah, ada dua hal penting dalam teks eksposisi yang membentuk teks eksposisi. Ada dua unsur utama, yaitu gagasan atau opini dan juga fakta. Gagasan dan fakta itu dua unsur utama teks eksposisi. Nah, gagasan sendiri itu apa, teman-teman? Coba kita baca ini. Sedikit panjang ya memang teksnya, tapi tidak apa-apa ya, kita baca. Gagasan adalah tanggapan atau pendapat terhadap suatu hal yang bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Ya, makanya tadi di awal saya jelaskan, saya sebutkan bahwa di dalam percakapan kita sehari-hari kadang-kadang kita juga sudah menggunakan eksposisi. Hanya saja kita tidak sadar karena diucapkan dalam bentuk lisan, tetapi secara formal banyak juga yang dalam bentuk tulisan, yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Isinya apa ya kira-kira tanggapan atau pendapat itu? Isinya bisa berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar atau penilaian, saran, dorongan,
dan juga bujukan. Namanya juga untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain ya. Pasti ada di situ dorongan atau bujukan juga. Nah, kemudian fakta, itu tadi gagasan. Kalau fakta itu apa ya? Fakta adalah hal ini berupa keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan demikian ya. Biasanya di dalam fakta juga disertai dengan data. Jadi bisa dibuktikan gitu kebenarannya. Nah, di dalam teks eksposisi, teman-teman, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga argumen kita atau gagasan kita itu diharapkan lebih meyakinkan orang yang sedang berbicara dengan kita atau lawan bicara kita. Gitu. Nah, teman-teman coba perhatikan beberapa fenomena berikut ini ya. Ini ada fenomena pembiasan cahaya atau pelangi ya, seringnya disebut pelangi. Kemudian ada juga bencana banjir, terus pandemi COVID-19, ada juga fenomena kebudayaan. Ini adalah tari tradisional. Apakah ada yang bisa menebak ini tari tradisional dari mana? Tidak ada ya rasanya ya. Ada yang bisa menebak? Kalaupun ada juga saya tidak tahu ya. Jadi tolong di pertemuan selanjutnya sampaikan ke saya siapa yang bisa menebak tari apakah ini. Oke, coba teman-teman ceritakan salah satu fenomena ini, salah satu di antara 4 ini. Coba ceritakan ke temanmu, teman yang terdekat dari lokasimu sekarang, dari posisimu saat ini. Mungkin teman di sebelah kananmu, atau teman di depanmu, di belakangmu, atau di sebelah kirimu. Jangan teman yang di rumah ya, jauh soalnya, yang dekat-dekat aja. Coba ceritakan salah satu dari 4 ini. Misalnya kamu ingin menceritakan fenomena terjadinya pelangi itu, ceritakan ke temanmu secara singkat saja. Nah, mungkin itu bisa dilakukan setelah video pembelajaran ini selesai disimak ya. Nah, setelah kamu nanti menceritakan salah satu fenomena dari 4 itu tadi, kamu itu berarti sudah membuat kerangka teks eksposisi ya. Bahkan saat kita belum paham betul tuh apa eksposisi, tapi dengan kita menceritakan fenomena itu sedikit banyak kita sudah membuat kerangkanya secara tidak sadar juga ya. Nah, itulah eksposisi ya. Kadang kita sudah menggunakannya tapi kita tidak tahu bahwa itu eksposisi. Nah, itu intinya eksposisi adalah teks yang digunakan untuk meyakinkan orang, yang berisi argumen atau pendapat yang ditujukan untuk meyakinkan lawan bicara. Itu teks eksposisi. Nah, berdasarkan penjelasan saya ini, apakah teman-teman kira-kira bisa merumuskan apa itu teks eksposisi? Coba, apakah ada yang bisa merumuskan apa itu teks eksposisi? Lagi-lagi kalaupun ada yang bisa, saya tidak bisa melihat ya, saya tidak tahu. Jadi di pertemuan selanjutnya saja juga sampaikan siapa yang bisa merumuskan. Oke, kalau kita tarik rumusannya, teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan juga pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Ya, hal utamanya adalah pendapat atau argumen, teman-teman. Hanya saja karena teks ini adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan, perlu ditambahkan yang namanya fakta untuk memperkuat argumen itu sendiri. Begitu ya. Nah, sampai di sini apakah kira-kira teman-teman bisa memahami ya? Saya berharap sih bisa, karena kita masih belum terlalu jauh ya menelaah teks eksposisi, masih di permukaan, masih pengertiannya. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahami dengan baik. Kalaupun ada yang tidak paham, kalaupun ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa kirim chat, kirim pertanyaan di grup WA kita ya. Kita kan punya grup WhatsApp Bahasa Indonesia. Coba teman-teman kirimkan chat di situ. Kalau teman-teman langsung menelpon saya, kira-kira saya nggak bisa menjawab saat ini ya. Jadi kalau di chat minimal bisa tersimpan pertanyaannya. Jadi di pertemuan selanjutnya saya bisa menjelaskan.
saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Tapi saya berharap teman-teman sudah bisa memahami dengan baik. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa cek psikologinya ya, karena tidak ada pertanyaan maka saya yang akan bertanya gitu ya. Kebetulan pertanyaan saya ada 5. Coba dicek di psikologi, di situ ada assessment mandiri tanggal hari ini. Teman-teman silahkan mengerjakan itu. Ada 5 soal dan tidak sulit kok ya. Soalnya hanya seputar materi yang saya jelaskan di video ini tadi. Jadi tidak jauh-jauh, tidak keluar dari materi ini. Teman-teman di sisa waktu ini coba kerjakan soal-soal itu, jawablah dengan sungguh-sungguh dan jangan membawa tugas ini ke rumah ya, karena waktu kita masih panjang. Waktu di pelajaran bahasa Indonesia ini masih panjang. Jadi selesaikan hari ini di jam bahasa Indonesia ini ya. Saya percaya teman-teman 8D adalah siswa yang bertanggung jawab dan integritasnya penuh. Sehingga kalau ada tugas langsung dikerjakan, bukan ditunda-tunda ya. Kalau gitu kita bisa akhiri ya. Kita akhiri pemaparan materinya ya, teman-teman langsung melanjutkan pengerjaan tugasnya. Itu ya teman-teman ya, kira-kira semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa memahami instruksi saya juga apa yang selanjutnya dikerjakan, sehingga teman-teman tidak bingung ya setelah ini ngapain gitu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.